Shalom teman-teman, apa kabar? Pastinya pada baik-baik dong. Nah, hari ini aku mau membawakan renungan mengenai garam dan terang. Kita buka kitab kita bareng-bareng ya. Dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Aku bacain ya. Matius 5 ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kira-kira maksud dari ayat-ayat ini tuh apa sih? Kok kita disebut garam dunia? Kok kita disebut terang dunia? Emangnya kita kalau dimakan asin? Emangnya kalau kita ditaruh di tempat gelap, kita bisa bercahaya gitu? Bukan begitu maksudnya teman-teman. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita satu-satu ya. Kita mulai dari garam dulu. Teman-teman tahu nggak sih, kalau kita bikin suatu masakan, apapun itu masakannya, kita pasti pakai satu bahan yang pasti banget dipakai, yaitu adalah garam. Kita bayangin aja nih, kalau kita masak makanan, misalnya ayam goreng. Kita bikin ayam goreng, tapi kita nggak punya garam. Tapi kita tetap maksain bikin. Nah, kita bikin ayam goreng, terus pas udah jadi, pas dimakan, rasanya hambar, nggak ada rasa. Nah, karena di ayam tersebut tidak ada garamnya. Padahal, kalau ayam tersebut kita masak dengan menggunakan garam, otomatis ayam tersebut rasanya bakal jadi enak banget. Nah, jadi fungsi garam adalah memberikan rasa kepada lingkungan garam tersebut. Nah, jadi yang dimaksud kita adalah garam dunia, seperti itu teman-teman. Kita ibaratkan masakan tadi adalah lingkungan kita, dimanapun kita, tetangga kita, di sekitar rumah kita, di sekolah kita, di keluarga kita. Nah, kita harus menjadi garam dalam lingkungan tersebut. Kita harus memberikan rasa yang positif di dalam lingkungan kita. Jangan sampai lingkungan kita justru tidak menginginkan kehadiran kita dalam lingkungan itu. Jadi, kita itu harus berperilaku yang baik. Karena kita mau agar orang-orang mau menerima kita, dan dengan kehadiran kita, orang-orang akan menjadi semakin ceria dan semakin positif pokoknya. Nah, bahkan garam juga mengandung banyak vitamin loh. Garam juga dapat menyehatkan. Itu juga fungsi kita di lingkungan kita. Misalnya kita memiliki lingkungan yang dalam tanda kutip negatif, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupannya. Nah, disitulah fungsi kita untuk menjadi garam, yaitu kita memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita itu, sehingga kita bisa merubah mungkin pergaulan lingkungan kita yang tadinya negatif, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kita dapat dengan masuk ke dalam lingkungan tersebut, kita dapat memberikan dampak yang positif sehingga lingkungan tersebut menjadi positif dan mengenal Alkitab, mengenal Yesus. Nah, itu adalah garam. Teman-teman mengerti ya?
Jadi maksud dari garam dunia di sini adalah memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kita. Entah itu di sekitar tempat tinggal kita, di sekolah kita, di keluarga kita, dan pokoknya orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita ke ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Nah, terang dunia tuh di sini maksudnya apa sih? Emangnya kita bisa go in the dark gitu? Bukan begitu. Kalau kita menjadi terang dunia itu, maksudnya adalah kita adalah orang yang dilihat oleh orang lain. Kita terlihat dong oleh orang lain. Nah, dengan adanya terang ini, kan kita nggak mungkin dong kita nggak bisa ngeliat terang. Jadi maksud terang di sini adalah kita ini adalah orang yang terlihat di dunia ini. Sehingga kita itu harus menjaga perilaku kita. Kita harus berperilaku yang baik. Kita harus menjaga sikap kita, harus menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita. Nah, itu adalah maksud di mana kita menjadi terang dunia. Kita harus menjadi teladan bagi lingkungan kita. Mungkin lingkungan kita tadinya belum mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Pokoknya dia gaya hidupnya dalam tanda kutip negatif. Tapi dengan kehadiran kita menjadi terang bagi kehidupan dia. Kita menjadi teladan bagi dia. Kita memberikan nasihat. Kita memberikan contoh bagaimana kehidupan yang positif. Sehingga kehidupan teman kita yang tadinya negatif ini perlahan-lahan berubah menjadi positif. Nah, itu adalah maksud dari terang dunia, yaitu adalah kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Di ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi kita ini sebagai anak-anak Allah, sebagai terang dunia, kita harus bercahaya di depan orang. Kita melalui sikap kita, melalui perbuatan kita mencerminkan siapa sih Bapa kita yang di sorga itu. Karena itulah kita harus selalu menjaga sikap kita, selalu menjaga perilaku kita, agar orang lain mengetahui bahwa Bapa kita yang di sorga itu sangat baik dan kita dapat memuliakan Bapa kita melalui perbuatan dan tindakan kita. Nah, begitu teman-teman, itu adalah maksud dari menjadi garam dan terang dunia. Jadi, menjadi garam dunia tadi adalah kita memberikan dampak positif terhadap lingkungan kita. Kita merubah lingkungan kita yang tadinya negatif menjadi positif. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal siapa itu Tuhan dan juru selamat kita. Nah, dan menjadi terang dunia adalah kita memberikan teladan yang baik kepada orang-orang yang melihat kita menjadi teladan, sehingga melalui perbuatan kita dapat memuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, begitu teman-teman. Ya teman-teman, untuk menutup renungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat berkat-Mu kami dapat mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan, bantu kami agar kami dapat menjadi garam dan terang pada dunia ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi garam dan terang karena kami masih hidup di dunia ya Tuhan, dan banyak godaan duniawi yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Namun kami percaya jika kami mengandalkan Engkau, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman.